Baik, kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang laporan keuangan, yang mana laporan keuangan yang kita bahas untuk hari ini adalah laporan rugi laba, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Sumbernya kita ambil dari Indra Investment Advisory Service, dari neraca lajurnya yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi sumbernya kita ambil dari sini. Baik, kita mulai dari menyusun laporan rugi laba. Oke, yang masuk ke laporan rugi laba adalah pendapatan dan beban, itu saja. Yang lain tidak boleh masuk ke laporan rugi laba. Jadi yang pertama kita pindahkan adalah pendapatan yang sumbernya adalah dari rugi laba yang ada di neraca lajur. Jadi dalam hal ini gampang saja, kita hanya memindahkan yang ada di kolom rugi laba ke laporan rugi laba. Yang pertama adalah pendapatan sebesar 4.135.000. Kita tempatkan dia rata atau sejajar dengan sebelah kiri ujung. Lalu kita akan masukkan beban-beban. Yang pertama adalah beban telepon, listrik, dan air sebesar 420.000. Lalu gaji sebesar 3.125.000. Lanjutkan dengan beban sewa 600.000. Lalu beban perlengkapan 225.000. Yang terakhir adalah penyusutan peralatan kantor. Oke, kalau ini sudah kita masukkan semua, kita totalkan. Ini dia total beban. Kita tempatkan dia sejajar dengan pendapatan. Oke, lalu kita bandingkan antara pendapatan dan beban. Oke, sini kita lihat pendapatan lebih kecil daripada beban. Maka otomatis kita akan mengalami kerugian. Kita kurangkan, hasilnya adalah sebesar 435.000 dan harus sama dengan yang ada di laporan rugi laba. Oke, itu dia untuk laporan rugi laba. Selanjutnya adalah kita akan menyusun laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal sumbernya sebagian dari laporan neraca, sebagiannya dari laba atau rugi, lalu dari prepay yang ada di neraca. Lalu kita akan mengetahui apakah modal kita bertambah atau mengalami pengurangan. Oke, yang pertama kita pindahkan dulu modal awal. Modal awal kita yaitu yang ada di neraca, kita pakai 4 juta rupiah. Lalu kita ambil rugi usaha yang ada di laporan rugi laba, yaitu sebesar 435.000. Lalu kita ambil juga prepay kalau ada. Sini kebetulan ada sebesar 2.400.000 yang kita ambil dari neraca. Oke, karena ini adalah merupakan rugi dan ini merupakan prepay, arti ini sama-sama mengurangi modal awal, yaitu rugi mengurangi, prepay juga mengurangi. Tapi seandainya ini adalah laba, maka ini akan menambah modal. Tetapi ingat, prepay itu selalu mengurangi modal. Oke, karena ini sama-sama mengurangi, maka akan kita jumlahkan, yaitu sebesar 2.400.000.
Ini dia tadi pengurangan modal merupakan hasil dari 435.000 ditambah 2.400.000, hasilnya 2.835.000. Karena ini merupakan pengurangan, maka modal awal kita kurangkan dengan pengurangan modal, maka modal akhir kita lah sebesar Rp1.165.000. Jadi inilah modal akhir kita, Rp1.165.000, bukan lagi sebesar 4 juta. Jadi inilah nanti yang akan kita bawakan ke laporan neraca, Rp1.165.000. Kita lanjutkan ke laporan neraca. Oke, laporan neraca sumbernya adalah dari neraca. Tetapi kita ingat tadi prepay sudah kita ambil dari sini. Lalu modal juga sudah. Jadi ini dia format dari laporan neraca. Ada dua bagian, yaitu sebelah kiri dan di sebelah kanan. Sebelah kiri adalah harta. Kita masukkan semuanya harta di sini. Sementara untuk di sebelah kanan kita masukkan utang dan modal kita. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu kas 475.000. Ingat sumbernya dari kolom neraca ya, kolom neraca. Lalu piutang usaha, lalu perlengkapan, lalu peralatan, lalu ada akumulasi penyusutan peralatan kantor. Oke, di sini di sisi kredit, tetapi ini merupakan pengurangan terhadap aktiva kita. Jadi ini bertanda kurang. Lalu ini semua kita jumlahkan, tapi nanti hasilnya kita kurangkan lagi dengan akumulasi. Jadi hasilnya 3.605.000. Selanjutnya di sisi kiri kanan adalah pertama hutang dagang kita, lalu pendapatan diterima di muka, lalu utang gaji. Yang terakhir adalah modal intralubis. Ini sumbernya dari modal akhir yang ada di laporan perubahan modal. Lalu kita totalkan, jumlahnya adalah 3.605.000, harus sama. Oke, harus sama. Jadi ini merupakan uji apakah pekerjaan kita benar atau salah antara sisi kiri dan sisi kanan harus sama. Dan modal intralubis ini yang kita ambil bukan lagi dari neraca yang sebesar 4 juta, tetapi kita ambil dari laporan perubahan modal yang sudah kita buatkan tadi. Oke, baik, sampai di sini pertemuan kita, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai bertemu kembali.